Jemaat sedang berdiri, kita akan mulai ibadah. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silahkan kembali duduk. Kita masuk ke dalam doa pengakuan dosa dan petunjuk hidup baru. Marilah kita berdoa menyesali dosa kita dan mohon pengampunan dari Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa yang kekal, Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, kami datang di hadapan hadirat-Mu yang kudus, mengucapkan syukur dan terima kasih karena sepanjang minggu yang telah kami jalani, Engkau boleh pelihara, lindungi, dan berkati kami, sehingga kami boleh melewati minggu ini dengan penuh sukacita. Walaupun di tengah kehidupan kami banyak hal yang terjadi, namun Engkau tidak membiarkan kami. Dalam setiap aktivitas kami Tuhan, kami seringkali melakukan dosa dan kesalahan. Oleh karena itu kuduskan kami dari segala dosa dan kelemahan kami. Angkat kami dan bawa kami dalam damai sejahtera-Mu, agar melewati damai sejahtera-Mu kami diberikan semangat, motivasi, bahkan kekuatan yang datangnya dari Tuhan, untuk kami meneruskan dan melanjutkan perjalanan hidup kami sepanjang minggu ini. Di dalam dan oleh Yesus kami mohon dan berdoa. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat yang ke-13. Kita angkat pujian, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa.
berdoa sebelum kita baca firman Tuhan. Ya Allah yang Maha Pengasih, Bapa yang Rahmani dan Rahimi, kami datang di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Sebab dalam persekutuan ini kami mau baca firman Tuhan. Karena itu apapun yang boleh kami dengar dari firman-Mu Tuhan, itu boleh menguatkan hati, jiwa dan iman kami dalam menghadapi kondisi saat ini Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk keluar dan diteguhkan di dalam iman untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam dan oleh Yesus kami mohon dan berdoa, amin. Nas Alkitab yang telah ditentukan oleh Gereja Kalimantan Evangelis, saya baca dari kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal 116, kitab Mazmur pasal 116 ayat 1 sampai 4 dan ayat yang ke-12 sampai ke-19 yang berbunyi demikian. Judulnya adalah Terluput dari Belenggu Maut. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Kali-kali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Bagaimana aku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan, Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, walaupun kita ibadah di rumah kita masing-masing, namun demikian marilah kita bersama sekalian orang percaya dari segala tempat dan masa, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman. Mari kita berdiri dan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman seperti berikut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan kembali duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama angkat pujian. Bapa, Engkau sungguh baik.
kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Firman Tuhan untuk hari Minggu ini yaitu dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-35. Judulnya adalah Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kembali kita berdoa. Bapa surgawi, Allah yang pengasih dan penyayang, Bapa yang kami panggil dalam Yesus Kristus saat ini Tuhan, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu kuduskan hati, jiwa dan batin kami, bahkan lengkapi kami dengan kuasa dan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Dengan kami mengerti kebenaran firman Tuhan,
akan lebih mudah untuk kami laksanakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam dan oleh Yesus kami mohon dan berdoa. Amin. Nah, Alkitab dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35 saya akan bacakan. Pada hari itu juga dua orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Imaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, dan datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada suatu hal yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dan dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi mereka itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan setelah kitab-kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu itu ia duduk makan dengan mereka. Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-temannya. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kepada kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Allah
Amin. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jemaat sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Setelah kita merayakan Paskah, walaupun kita rayakan Paskah itu dalam bentuk sederhana, kita tinggal di rumah, namun niat, keinginan, dan harapan kita bahwa Paskah kita rayakan dengan iman. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, nas Alkitab menceritakan tentang bagaimana Yesus itu bangkit, yang kita rayakan dalam Paskah. Kebangkitan itu ditunjukkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, siapapun dia. Lebih-lebih dalam nas Alkitab hari ini, Yesus menunjukkan kepada muridnya bahwa ia berjalan bersama-sama dengan orang-orang percaya. Walaupun muridnya pada saat itu dalam perjalanan ke Emmaus tidak mengenalnya. Namun setelah Yesus melakukan perjamuan, mereka mengenal, namun Yesus menghilang. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ini menjadi sebuah berita yang sangat luar biasa. Walaupun pada saat itu hanya disampaikan kepada murid-muridnya dengan pembuktian. Yesus lahir, Yesus melayani, Yesus ditangkap, Yesus disalibkan, Yesus bangkit. Itu adalah satu kemenangan. Kemenangan bagi kita di dalam iman. Ia membuktikan kepada orang-orang yang saat itu mempertaruhkan pengharapan kepada kemenangan itu. Mempertaruhkan hidup dan imannya kepada Kristus. Oleh sebab itu, maka apabila kita lihat dari apa yang Yesus katakan, bahwa manusia terkadang lamban untuk mengerti apa yang Allah lakukan, apa yang Allah perbuat, apa yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Biar coba bayangkan, Yesus hidup 30 tahun, melayani dengan murid-muridnya 3 tahun. Setelah Yesus itu ditangkap, dibunuh atau disalibkan, Yesus pada hari yang ketiga bangkit. Lalu murid-muridnya ini kada kenal, kada pinandu lawan Yesus. Anda bayangkan, hanya dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, tidak dikenal. Jadi kebangkitan Yesus itu menunjukkan sebuah prestasi yang sangat luar biasa, sehingga dengan demikian maka setiap orang yang percaya kepadanya ini menjadi satu ungkapan syukur. Karena dengan kebangkitan Yesus sudah dirubah dari kesederhanaannya dalam bentuk manusia menjadi sebuah kekuasaan dan kemuliaan yang ia miliki dinyatakan. Jadi oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jadi dari cerita Alkitab ini ada hikmah yang diberikan kepada kita. Yang pertama adalah Yesus bangkit dari antara orang mati. Sebelum dia naik ke sorga, ia membuktikan kebangkitan itu. Contohnya kita bisa baca dari kitab Injil Yohanes. Dari kitab Injil Yohanes itu banyak. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dalam ruangan yang tertutup. Jadi dengan kebangkitan Yesus, Yesus kembali ke dalam sebuah kekuasaan dan kemuliaan. Kekuasaan dan kemuliaan itu ia tunjukkan tatkala ruangan itu dikunci, satupun tidak ada yang terbuka, tapi Yesus bisa masuk. Jadi dengan kekuasaan dan kemuliaan yang ia miliki, ia berada dan mampu masuk ke tempat manapun yang dimana Tuhan kehendaki. Yang kedua, dari data yang kita lihat dari
Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Jadi muridnya yang ngarannya Thomas nih, ini paling carewet ujar bahasa kami. Kenapa? Thomas itu bepadah amun kada ulun mencucuk nah talunjuk nih lah ka wadah paku, tangan Yesus dipaku dan lambung Yesus ditumbak, kada percaya. Tapi apa buktinya? Yesus menemui Thomas. Baca saja dari Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Jemaat sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, yang selanjutnya adalah yang kebangkitan Yesus memberikan kekuatan kepada kita agar kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam ajaran dunia lah, yang apabila sekarang ini kita dengar, kita perhatikan, kita baca di YouTube dan di media massa lainnya, bahwa yang disalibkan itu kada Yesus dan lain sebagainya. Tapi pada saat Yesus, ungkapan pernyataan Yesus, bukti yang dilakukan oleh Yesus, itu menjadi sebuah kekuatan untuk tidak bisa dibantah. Anda bayangkan ya, jar Thomas kadang ulun mencucuk ada percaya, nah jar Yesus cucuk ya kada puas. Nah, jadi itu. Oleh sebab itu, ibu bapak jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jadi melewati nas Alkitab ini, kita sekarang diperhadapkan kepada penyakit yang COVID-19 lah ya, yang mempengaruhi, yang membuat kekhawatiran, keputusasaan dan lain sebagainya. Jadi kebangkitan Yesus itu sebenarnya memberikan pengharapan, memberikan kekuatan, memberikan jaminan bahwa di saat kita khawatir, di saat kita menghadapi ketakutan dan lain sebagainya, kita ada punya Allah yang luar biasa. Dia bisa masuk ke tempat ruangan yang tertutup, dia mampu merubah diri sehingga orangnya, muridnya tidak mengenal dia, orang yang kenal dia tidak mengenalnya. Itu adalah kuasa yang sangat luar biasa. Karena itu jangan khawatirlah, tapi jangan sampai kekhawatiran kita menjatuhkan iman kita. Setiap manusia itu memiliki kekhawatiran, ketakutan dan lain sebagainya. Tapi tatkala kita berlindung kepada kuasa Allah, kita percaya kuasa Allah melindungi kita sehingga kita terhindar dari segala macam kuasa duniawi. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami boleh membaca firman-Mu, di mana Engkau membuktikan sebuah kuasa yang sangat luar biasa. Engkau telah menang dari maut, dari kematian. Kemenangan Engkau dari maut dan kematian itu adalah juga kemenangan kami sebagai pengikut Engkau, sebagai murid-murid Yesus, sebagai warga kerajaan Allah. Saat ini Tuhan, kami mau bersyukur bahwa kami masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan di tengah tantangan dunia yang berat, penyakit, ketidakadilan, keserakahan, semena-mena, dan lain sebagainya. Namun kami Tuhan percaya, tatkala kami berlindung di dalam kuasa dan kemuliaan Engkau, kami menemukan perlindungan yang kokoh dan mulia, sehingga kami tetap boleh menjalani kehidupan. Karena itu, apa yang terjadi saat ini Tuhan, Engkau angkat, Engkau jauhkan dari kehidupan kami sebagai manusia di bumi ini. Karena kami berlindung di dalam kuasa dan kemuliaan Engkau. Engkau yang sanggup, Engkau yang mampu mengatasi semua ini, kami percaya itu Tuhan Yesus. Bapa dalam Yesus, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Untuk gereja Kalimantan Penggelis, dari tingkat majelis sinode, majelis resort dan majelis jemaat, secara khusus jemaat GKE Bethesda Kiring Bangkire, kami serahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan di dalam naungan perlindungan dan berkat Engkau, agar mereka terhindar dari segala kuasa kegelapan, dari segala sakit penyakit, dari segala macam kuasa duniawi. Lebih-lebih dengan
penyakit COVID-19. Tuhan, jauhkan mereka dari segala hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah hanya kuasa Tuhan yang dinyatakan agar mereka tetap aman, damai, dan tentram. Berikan kami sekalian Tuhan sebagai sarana di tangan Engkau untuk melakukan apa yang terbaik. Terima kasih Bapa di surga untuk gerejamu, pelayanan dan tugas pemberitaan firman Tuhan. Tuhan berkati setiap yang ambil bagian di dalamnya, pendeta, penatua, diakon, sung leader, pemain musik, dan lain-lain, operator LCD, dan kami yang ambil bagian dalam pelayanan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan seluruh sidang jemaat Tuhan di dalam naungan, perlindungan, dan berkat Tuhan. Baik jemaat GKI Kering Pengkiri, jemaat yang ada di Palangkaraya, bahkan jemaat yang ada di tengah kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Bapak di surga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami serahkan dari tingkat presiden sampai kepada gubernur, camat, dan lurah, dan RT. Tuhan memberkati agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik walaupun dalam kondisi dan situasi yang sulit. Namun kami percaya Engkau yang menentukan setiap langkah kehidupan para pemimpin kami, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas itu dengan baik. Jauhkan negara kami dari segala macam bencana, kelaparan, bahkan COVID-19. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Banyak hal yang kami ingin sampaikan, kami tidak dapat jemput satu persatu. Karena itu seluruh doa dan permohonan kami akan kami lengkapi dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita. Sementara kantong persembahan diedarkan, nas Alkitab membimbing kita, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan sebagai ungkapan iman kami. Biarlah persembahan ini Engkau berkati agar menjadi kekuatan dalam menjalani kehidupan kebersamaan di tengah kehidupan berjemaat dan bergereja. Terima kasih Bapak di surga, diberkati setiap kami yang boleh memberi dan yang tidak sempat memberi. Karena dengan berkat Tuhan kami senantiasa akan berkecukupan, malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Di dalam dan oleh Yesus kami mohon dan berdoa. Amin. Kidung pujian NKB nomor 197, Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus
Ku tak rasa, tak bersungut berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kita akan mendengarkan berita jemaat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akan kami sampaikan berita jemaat sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan ibadah minggu tetap dilaksanakan seperti biasa, tetapi dilaksanakan di rumah masing-masing dengan dipandu oleh video ibadah minggu yang disediakan oleh Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Kereng Bangkirai beserta tim. Yang kedua, ibadah kategorial ditiadakan, terkecuali ibadah seksi pelayanan remaja dan pemuda yang dilaksanakan di rumah masing-masing dengan dipandu oleh tim seksi pelayanan pemuda dan remaja lewat video streaming yang dilaksanakan oleh tim seksi pelayanan pemuda dan remaja Jemaat GKI Kereng Bangkirai. Yang ketiga, berita keuangan. Minggu tanggal 19 April 2020, kas tunai berjumlah 27.170.576 rupiah. Saldo bank 65.751.035 rupiah. 4. Berita lain-lain. Disampaikan kepada keluarga yang melaksanakan ibadah minggu di rumah masing-masing untuk kolekte dan ucapan syukur keluarga dapat disampaikan ke Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Kereng Bangkirai atau lewat bendahara majelis di kantor Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat Kereng Bangkirai setiap jam kerja mulai pukul 8 sampai 12 WIB. Yang berikut kami sampaikan atas nama Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Kereng Bangkirai menyampaikan ucapan selamat ulang tahun, baik ulang tahun perkawinan dan kelahiran bagi Bapak Ibu yang sepanjang minggu ini melaksanakan atau merayakan hari kelahiran tersebut. Yang berikutnya kami sampaikan kepada kita masing-masing untuk saling menjaga diri sesuai dengan perintah pemerintah, dan mudah-mudahan dalam kesempatan ibadah berkat berikutnya nanti kita akan tetap melaksanakan seperti saat ini. Demikian berita jemaat. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat saya undang berdiri. Kita akan akhiri seluruh rangkaian ibadah ini dengan berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.